Malam ini saudara, kita mau buka kitab Kejadian. Ketika Abraham berbantah-bantah dengan Tuhan, ya, dia memulai perjalanannya dengan ketaatan. Di tengah perjalanan dia penuh penderitaan. Tetapi di hampir ujung perjalanannya dia berbantah-bantah dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya pasti ngalami hal yang sama. Ya, taat sama Tuhan. Banyak menderita karena kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan. Tetapi seringkali di akhir daripada perjalanan hidup kita, di ujung daripada perjalanan itu kita selalu berbantah-bantahan dengan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dan janjikan tidak terjadi dalam hidup kita. Menjadi sebuah penantian yang tidak berujung. Saudara, ya. Semua kita senang kalau Tuhan janjikan sesuatu. Semua kita bahagia, ya, memberi kita motivasi dan semangat ketika Tuhan mengatakan hendak melakukan sesuatu, memberi sesuatu dan lain-lain kepada hidup kita. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, kalau kita mau jujur berdiam diri, benar ternyata Tuhan Yesus itu perlu turun ke bumi untuk menyelamatkan kita. Karena sekalipun kita orang percaya, kita tidak hanya bisa dimotivasi dengan janji bahwa kita akan masuk surga. Itu nggak cukup. Betul? Walaupun nanti kita akan hidup dari kekal kepada kekal. Tetapi jujur janji itu nggak cukup. Yang kita pikirkan lebih banyak adalah materi, kekayaan, berkat dan lain-lain di muka bumi yang paling maksimal 100 tahun. Ya toh? Dan saya yakin zaman sekarang karena semua pakai pestisida dan lain-lain, jarang orang bisa sampai umur 100 tahun. Beda dengan zaman dulu, saudara. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan betapa jauhnya kita dari Tuhan. Karena sering kita taat. Tetapi ketaatan itu bukan karena kita harus taat dan kita rasa kita salah. Kita rasa perjalanan kita memang keliru. Sehingga kita harus belajar taat kepada Tuhan, mau dipimpin dan lain-lain. Tetapi ketaatan itu seringkali hanya dengan motivasi supaya permintaan kita dituruti. Supaya jalan kita diperlancar, supaya ya mungkin istilah dunianya, rezekinya digampangkan Tuhan. Begitu kira-kira ya. Nah kalau kita perhatikan saudara, ya senang gak senang. Namanya kita ini sama Tuhan itu, ya sama Tuhan, kehendak Tuhan yang penuh kemuliaan. Ya toh, membuat kita harus sampai masuk surga, berarti syaratnya tinggi sekali karena sampai masuk surga. Sementara kita keinginannya cuma sampai liang kubur, ya toh. Pokoknya susah lah hidup enak, hidup diberkati, dan sampai liang kubur, ya toh. Terus berharap mati masuk surga, betul? Ini yang ruwet, saudara ya. Padahal katakanlah dia cuma sekolah SD, tapi berharap dia terima ijazah SMA. Saudara, ini anehnya, saudara. Makanya sekarang kita akan mau belajar, saudara, ketika saya nggak siapkan ayatnya juga, saya masih cari ayatnya, karena tadi waktu nyembah baru saya dikasih ayatnya. Di mana ayatnya ketika Abraham berbantah-bantah dengan Tuhan, tawar-menawar dengan Tuhan, negosiasi dengan Tuhan, supaya Ismail berkenan hidup di hadapan Tuhan. Tidak hanya Abraham yang dituntut oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk taat. Tetapi juga istrinya untuk taat. Dan saudara dan saya lihat apa yang terjadi di dalam perjalanan Abraham taat. Istrinya taat toh. Waktu Abraham ajak istrinya, ayo kita jalan. Pergi ke tanah itu. Sarah tidak dikatakan membantah. Sarah tidak dikatakan mengeluh. Sarah tidak dikatakan tidak setuju toh. Dia berjalan bersama. Awalnya mereka bersama, saudara. Awalnya mereka sehati. Tetapi kemudian kita lihat. Dalam perjalanan mereka kelihatan apa? Kelemahan Abraham. Abraham cari selamat sendiri, cari enak sendiri tuh. Iya kan? Waktu Sarah diambil oleh siapa? Firaun maupun Raja Abimelek itu. Dia kan cari selamat sendiri. Bilang aja ke apa? Aku ini saudaramu. Yang penting aku selamat. Terserah kamu nanti di rumahnya sana gimana kejadiannya. Terserah kamu. Dia cari selamat. Jadi kita lihat sekarang saudara. Di dalam perjalanan orang berumah tangga ikut Tuhan. Ya. Dua-duanya diuji. Dua-duanya Tuhan mau kelemahan-kelemahannya dibereskan. Bukan hanya istrinya saja atau suaminya saja. Ya, dan seringkali kalau dua-duanya ini salah satu tidak seimbang, salah satu tetap ngeyel, mokong, ini membuat keadaan menjadi sulit buat berdua. Ya, makanya saya sering juga ngomong sama anak-anak muda, jangan pikir itu nikah itu enak.
Kenapa? Kalau sudah nikah, engkau tidak sebebas dulu lagi, bukan karena istrimu atau suamimu, ya, tetapi karena Tuhan. Jadi mau beli apa sih? Tanya istri setuju enggak? Nek enggak setuju, pikir dulu. Kalau istri mau begini, nanya suami, nek enggak setuju, pikir dulu. Nek masih bujang, sak karepe dhewe. Enak. Saudara, saya sering ngomong seperti itu kepada anak-anak muda karena mereka pikir, wih masih jatuh cinta semuanya indah. Ya, kita tahu yang sudah nikah ini kita pun seling belenger, betul? Iya dong? Saudara, nah sekarang lihat ya. Dalam perjalanan mereka ya, sekalipun janji Tuhan itu kepada Abraham, Tuhan tidak ngomong kepada istrinya, tapi janji itu kan berlaku buat suami istri, betul? Tuhan tidak bilang, aku akan mengantar kamu ke siapa, membawa kamu ke satu negeri, aku akan memberikan kamu keturunan dari perempuan lain. Tidak ada. Tapi dari perempuan yang sama, yaitu Sarah. Ya dah? Berarti janji Tuhan walaupun disampaikan kepada satu orang berlaku untuk satu keluarga. Dan dalam perjalanan mereka sudah taat. Mereka sudah menderita. Ya toh, masuk tanah Negeb kelaparan. Ya kan? Berkali-kali bermasalah dengan Abimelek, dengan Firaun, dengan ponakan Abraham. Banyak masalah mereka, saudara. Ya, di sana memperlihatkan kelemahan Abraham. Cari selamat sendiri. Makanya kalau di keluarga, cari selamat sendiri, cari enak sendiri. Ya, tentu saja perjalanan itu tambah panjang. Karena cari selamatnya sendiri. Saudara cari enaknya sendiri. Iya dong. Misalnya istri suka doa, suami tidak perlu sungguh-sungguh doa lah. Ada tiang doanya kok. Betul. Lah kalau tiangnya cuma satu, bangunan apa jadinya? Amin. Halo? Paling cuma bisa pasang payung ya. Saudara, betul kalau tiangnya cuma satu, kemah aja, tenda aja, tiangnya 2 biji minimal ya. Jadi tiangnya cuma satu, saudara. Ya. Terus kedua apa? Mau menang sendiri misalnya. Ya toh sak karepe dhewe. Ya, makanya tadi ada teman ngirimi saya tentang kesehatan artikel. Di bawah kalau kita makan itu, habis makan tidak boleh minum yang dingin-dingin. Saudara, karena itu makanan yang sudah dikunyah itu akan menjadi mengeras karena dingin di dalam. Juga terutama minyak-minyaknya itu akan menjadi, bukan lagi menjadi minyak, tapi dia akan mengeras juga. Sehingga di usus itu akan susah sekali. Ya, dia katakan dilarang minum es. Terus saya katakan, ya betul kok. Bahkan istri bisa stroke kalau kena es. Saya katakan ya itu enaknya sendiri. Ya suami enaknya sendiri. Pasti istri bisa stroke. Es toh enaknya sendiri. Dia bilang hahaha. Dia katakan saudara. Ya memang benar saudara. Ya enak di sana, ndak enak di sini. Enak di sini, ndak enak di sana. Itu sudah pasti saudara. Ya toh? Nah kembali lihat di sini. Ya. Abraham diperlihatkan kelemahannya. Ya kan? Abraham diperlihatkan kelemahannya berarti apa saudara? Ketika kita mau janji Tuhan tergenapi, ya toh? Tuhan itu bawa kita dalam perjalanan. Mungkin pertama kita bilang amin, glory, haleluya. Kita sudah menderita, tapi kira-kira habis itu gimana kelanjutannya? Ya kan? Pertama kelihatan kelemahan-kelemahan Abraham, amin. Kedua kelihatan kelebihannya Abraham, yaitu ketika ribut sama ponakannya dia ngalah. Ada lebihnya toh, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Dia tidak ngotot masalah harta itu, dia tidak ngotot masalah senior junior sama ponakannya, dia juga tidak ngotot mengingatkan jasanya memelihara saudaranya itu, ya kan anak saudaranya itu kan, ya kan anak saudaranya mati, jadi saudara Abraham mati dia pelihara ponakannya kan, dia tidak ingat-ingatkan saudara. Jadi ada kelebihannya kan, ada kekurangan dan ada kelebihan. Jadi apa saudara? Kalau saudara dan saya perhatikan ya, Tuhan itu adil. Jadi pasangan kita itu memang ada kelebihannya, ada kekurangannya, jujur kan? Ya toh, dia tidak hanya cerita Abraham cari selamat sendiri, tapi tidak diceritakan kelebihannya. Ya, jadi ada lebih, ada kurang, alias kurang lebih ya toh. Ya toh, saudara. Jadi kalau sudah main kurang lebih, tidak boleh hitungannya terlalu kaku. Alias, aku catat aku 6 kali ngalah, kamu baru sekali. Nah itu hitungannya kaku, saudara. Ya harus fleksibel, kurang lebih. Yang namanya kurang lebih kan tidak benar-benar pas, amin. Ya, Pak ya. Nah, terus lihat sekarang, saudara. Dalam perjalanan mereka, kalau saudara dan saya perhatikan, Abraham sudah ditunjukkan kelemahannya. Nah, mereka masuk ke Ur Kasdim. Sekarang yang ditunjukkan kelemahannya siapa? Sarah.
Lama-lama tidak sabar toh. Karena sudah 10 tahun nunggu loh. Saudara, ini bicara tentang 10 tahun. Ini tidak bicara 2, 3, 4 tahun. Ini tidak bicara mereka diam di tempat dan menunggu. Ini berbicara mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ya, sayang saya belum pernah ke Padang Gurun Negeb sampai hari ini. Ya, tapi Gurun Sinai saya sudah beberapa kali. Ya, saudara lihat di sini. Ya, Sarah nggak sabar toh. Betul. Terus dia mengusulkan Abraham ini adalah pembantuku, gitu. Dan menurut adat, menurut tradisi zaman purba itu akan menjadi anak nyonyanya, toh. Itu akan menjadi anak nyonyanya. Saudara, itu tradisi zaman kuno yang memang tidak ada di tradisi bangsa kita. Itu terjadi tradisi orang Timur Tengah zaman kuno. Nah, sekarang saudara dan saya lihat, ya. Dalam perjalanan kita ikut Tuhan, dalam perjalanan kita nunggu janji Tuhan, perlulah hal-hal itu dibereskan. Ya, itu kekurangan-kekurangan kita perlu apa? Sampai dimunculkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, lelah aku nunggu, pegel aku, nunggu waktu Tuhan aja, hypergrace saya lah. Nek memang waktu mau dijawab, ya dijawab. Nek enggak, ya wis aku melayu nang hipermat. Misalnya gitu, ya misalnya, ya itu namanya hiper toh, ya enggak, itu misalnya, ya. Jadi sudahlah, jadi ya kita tetap jadi Kristen, tapi hati kita tawar. Kita tetap mengharapkan janji itu tergenapi, tapi kita tidak mau berkumpul lagi, gitu. Ini saudara yang terjadi. Kelihatan kelemahan demi kelemahan. Kenapa Tuhan perlu memperlihatkan kelemahan kita supaya kita bisa perbaiki? Nek dia tegur tok, belum tentu kita merasa itu benar. Belum tentu loh kalau dia tegur tok. Saya enggak terlalu lah. Enggak juga lah. Misalnya gitu. Tapi kalau kita reaksi sendiri dalam keadaan tertentu, kita respon sendiri, baru kelihatan toh. Iya ya, saya gini ya. Iya ya. Enggak bisa sembunyi. Karena respon kita menunjukkan kelemahan itu. Tapi kalau ditegur, ya Pak Hasan kayaknya dulu sih saya begitu, sekarang udah enggak lah. Enggak lah, padahal enggak tahu. Enggak lah itu cuma tunggu waktu jadilah lagi atau gimana toh. Saudara. Kita lihat apa? Kelihatan kelemahan Sarah. Sarah sudah tidak sabar. Kemudian, dia bilang, udahlah Abraham. Ambil, ini solusinya. Ini solusinya. Saudara, coba saudara dan saya perhatikan. Bukankah saudara dan saya tanpa sadar sering memberikan nasihat kepada Tuhan. Ini loh solusinya Tuhan. Jujur. Gitu. Nek Tuhan gini. Inilah solusinya buat saya. Ngaku enggak? Ya apa enggak? Ngaku? Nek masalah ini Tuhan, kalau gini, ini loh solusinya. Kita ini keminter. Ya kan? Kita ini yang mengusulkan Tuhan solusinya. Memang saudara, kalau saudara dan saya perhatikan, kita ini dikaruniakan otak juga untuk berpikir. Ya kan? Tetapi masalahnya kita ini terlalu berani sampai kasih nasihat Tuhan, kasih saran Tuhan. Padahal jelas ada ayatnya mengatakan, saudara, siapakah engkau manusia? Ya kan? Siapakah engkau manusia? Dan Alkitab juga katakan bahwa Tuhan itu tidak butuh penasihat. Siapakah yang bisa menasihati itu? Tuhan. Tapi kita seringkali menasihati dia. Tuhan, nek ngini. Nek ngini. Kita yang usulkan sama Tuhan untuk melakukannya. Kita memberikan masukan, beri pendapat, ya kepintaran kita itulah kita usul kepada Tuhan. Ya dong, aku tuh. Lihat saudara. Di dalam perjalanan kita ikut Tuhan, di dalam kita punya suatu keadaan yang tidak mengenakan, seringkali seperti itu kita ajukan kepada Tuhan. Jujur atau tidak jujur sama, pokoknya pasti iya. Ya enggak, misal istri cerewet, Tuhan, nek Tuhan bikin dia kayak gini, pasti dia berubah. Ya, kita yang ngusulkan, betul? Atau istri, Tuhan, suami saya ini loh Tuhan gini, nek Tuhan. Saudara, benar toh. Kita ini yang sudah keakian karep, keakian usul. Ya toh, saudara. Ya toh. Coba bayangkan hidup kita ini. Tadi saya doa benar Tuhan, kami ini benar-benar malu berdosa. Kenapa? Tidak cukup hanya Tuhan bilang nanti nek kamu mati masuk surga. Tidak cukup surga itu. Surga yang tanahnya dari emas tidak cukup. Kenapa? Masih jauh Tuhan maunya yang sekarang dulu Tuhan. Nanti lah terpikir. Nek sudah dokter bilang, ya maaf ini maksimal 3 bulan. Misalnya, baru Tuhan mataku tertuju ke sorga, pikiranku ke sorga. Sementara ini tidak perlulah. Amin. Ya iya toh. Tidak cukup Tuhan janjikan sorga, tidak cukup Tuhan persiapkan sorga. Betul?
Yang lain-lain juga harus ada, amin. Iya, nah, jahatnya manusia. Tadi pun saya bilang, iya Tuhan, kami ini jahat sekali Tuhan. Ya, nah, terus saudara dan saya perhatikan di situ, ya. Sesudah Abraham nurut, kita tidak tahu alasannya Abraham nurut, saudara. Mungkin karena dia sudah merasa dia pernah berdosa sama istrinya, ya loh. Mengorbankan istrinya waktu ketemu Abimelek dan Firaun. Saya tidak tahu, nanti ketemu di surga, tanya lah. Kalau tidak ketemu, tidak bisa tanya. Tapi mungkin juga bisa tanya, amin. Karena orang kaya itu kan masih bisa ngomong sama Bapak Abraham, walaupun ada jurang, Bapak bisa teriak-teriak, betul? Ya, tapi mungkin dikasih tahu pun tidak berguna, betul? Karena nyesel di neraka tidak bisa berubah. Ternyata saudara, tidak akan ada perubahan, saudara. Nah, kita tidak tahu. Jadi, ya apalah alasannya, tidak tahu lah saya. Makanya saya tidak suka ada pendeta itu karang-karang, dia tidak ngerti, dia karang-karang. Ya mungkin waktu itu Bapak Abraham sangat mencintai istrinya, maka dia nurut. Tidak tahu, Alkitab tidak bilang. Betul. Mungkin karena dia, ya mungkin sudah lihat istrinya berbeban berat, sudah nggak percaya maka dia nurut. Nggak tahu juga. Mungkin karena juga siapa namanya? Si Hagar sangat cantik jelita, ya sehingga Abraham, ya pokoknya gitulah sehingga Abraham tertarik. Nggak tahu lah, ya toh. Abraham nggak ditulis kok di Alkitab, jadi jangan terka-terka ya toh. Bisa jadi nanti nggak bisa dimasuk surga karena Bapak Abraham bilang, dia ngarang-ngarang Tuhan, aku nggak kayak gitu ngarang ibu pendeta. Ya khotbah ngarang sesat itu. Ini kan makanya supaya tidak sesat, saya nggak tahu. Ya toh. Pokoknya dia nurut istrinya gitu aja loh, saudara ya toh. Gampang-gampang ya toh. Apakah juga dia mikir, Tuhan zaman itu nggak ono kerating deng, nggak ono apa namanya itu loh, ginseng dari Cina, ya wis lah. Misalnya, nggak tahu juga, pokoknya dia nurut gitu loh, tak boleh karang-karang ya saudara ya. Nah, dia menurut. Kemudian saudara yang aneh, sesudah dia menurut, ya toh, dia kemudian saudara memaksa Tuhan nurut apa yang sudah dia turuti. Saudara, apa yang dia sudah turuti istrinya, bukan nuruti Tuhan loh, saudara. Nurutin istri, sudah nurut, sekarang maksa Tuhan nuruti dia. Nah, jadi saudara dan saya tolong perhatikan, ya. Engkau mungkin mau nuruti suamimu, tapi ojo paksa Tuhan nuruti keinginan dari suamimu yang kau turuti itu. Atau sebaliknya. Saya ulang biar ngerti. Ya, pelan-pelan ini. Ya. Saudara dan saya, walaupun engkau dan saya mungkin ingin nyenang no istri. Ya toh? Ingin sukakan suami. Jangan paksa Tuhan nuruti yang engkau sudah turuti itu. Belum tentu Tuhan nurut. Bisa ditangkap maksudnya? Iya, gitu. Jadi istilahnya Tuhan ini loh. Aku ada Tuhan, suamimu mau gini, aku setuju. Tuhan setuju juga ya. Tuhan setuju juga ya. Nggak bisa. Itu loh. Bisa ditangkap maksudnya? Iya. Ya. Atau istri. Ya, misalnya suaminya juga ngomong ya, bisa daripada dia rewel-rewel malam ngomong aja aku tidak bisa tidur, tak turuti Tuhan terus. Tuhan turuti. Dan Tuhan bilang, kamu bisa nurut istrimu, tapi jangan suruh aku nurut istrimu. Bisa ditangkap maksudnya? Ya, jadi sekarang mulai lebih ngerti toh. Jangan, kan katanya sepakat Tuhan. Dia setuju, aku setuju. Loh dalam hal ini tidak ada hukum kesepakatan itu berlaku. Karena sudah tahu maunya Tuhan. Sudah tahu janjinya Tuhan. Bisa ditangkap? Kan janjinya dari Sarah. Terus dia mau diusaha dirobah. Makanya ada pelajaran sekarang, pelajaran ego sama Tuhan. Ya toh? Itu pelajaran ngawur. Saudara. Pelajaran ngawur. Makanya waktu kita doa malam itu tiba-tiba ada yang mendapat penglihatan yang sangat detil. Ada satu orang hamba Tuhan yang di mata Tuhan itu, hamba Tuhan itu sudah begitu diurapi, dia itu seperti hamba Tuhan yang seperti dikasih dua sayap yang menyala-nyala. Ya, tetapi kemudian dia tidak menjaga hidupnya dan menjaga hatinya, pelan-pelan sayap itu menjadi hitam semuanya. Ya. Dan kemudian dia menjadi burung yang memakan anak-anaknya sendiri. Ya, dia jadi burung yang menganga dan memakan anak-anak, burung kecil-kecil. Anak-anaknya sendiri yang makan semua. Ya. Dan itu penglihatan yang sudah diteguhkan. Ada orang lain juga lihat bahwa Tuhan akan berurusan dengan dia, dalam arti penghukuman Tuhan sudah segera turun. Dan ada yang lihat lagi, saudara. Kenapa itu perlu turun? Kalau dulu kan cuma Tuhan akan matikan dia. Lah terus kenapa dimatikan? Kita kan bisa lihat, tapi yang kita lihat belum tentu pas. Yang kita tahu belum tentu seperti itu. Dan Tuhan ungkapkan ini sebabnya.
Makanya sekarang lihat, ya, walaupun saudara suami istri sepakat, tapi kesepakatan itu melawan rencana Tuhan, mohon maaf, itu tidak bisa dipakai. Jangan pakai ayat kalau 2 orang sepakat di bumi pasti diberi. Loh, nek tahu firman Tuhan, tahu rencana Tuhan, ojo sepakat ngelawan. Itu namanya cari masalah. Bisa tangkap maksudnya? Contohnya, ya, misalnya, ya suaminya bilang, aku enggak kuat lah kerja, aku mau berhenti aja. Ya, terus istrinya bilang, ya wis, nek kamu sudah enggak kuat ya daripada aku lihat kamu juga pusing-pusing terus, ya wis berhenti. Terus doa. Padahal Tuhan bilang, tidak, belum waktunya kamu berhenti di sana. Nah, terus pakai ayat, bila 2 orang sepakat, ayat itu enggak berlaku. Saudara. Ya, tolong dipahami ini karena orang seringkali pakai ayat sakarep-karep dewi. Ya, klaim janji Tuhan sembarangan. Tuhan bilang, belajar Alkitab. Yang berlaku kalau 2 orang sepakat itu yang mana? Gitu loh. Ya, bisa tangkap sekarang? Iya. Oke, terus. Lihat. Sekarang kan Abraham ngotot nih sama Tuhan. Dia bilang, sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Saudara, kita tidak tahu mengapa kemudian Abraham ini kemudian meminta supaya kalau bisa janji Tuhan itu bersifat fleksibel. Ya, jangan sudah lewat Sarah tapi lewat Ismail. Kita tidak tahu ya. Bisa kemungkinannya, wes lah Tuhan, ya toh. Punya anak lagi sudah ini ketuaan juga buat apa? Ya toh. 1. Kita tidak tahu, mungkin ini bahasa mungkin. Kembali saudara. Yang kedua, ya. Tuhan, nunggu 1 aja 25 tahun, apalagi nunggu 2. Ya toh. Bisa jadi nek nunggu yang kedua berapa puluh tahun lah 1 aja 25 tahun. Ya toh. Dulu saya gitu pikirannya saudara. Tuhan, minta mobil lain 6 tahun Tuhan. 6 tahun, apalagi minta yang lain. Loh, pikiran saya gitu saudara. 1 aja suwene, cek angele. Loh, itu loh saudara, pikiran saya dulu. Ya, karena saya tidak ngerti. Kalau saya masih diproses, memang semuanya harus lama. Saudara, semua harus lama supaya kita banyak berubah. Nenta kan tidak ketahuan kelemahan kita. Gampang nyerah, ya tak? Betul. Tapi nek nuntut janji tidak nyerah, amin. Pokok tak ingat janjimu, pokok tak ingat, tak kelem, tak tunggu. Iya toh, tapi kalau doa terus, enggak, doa bisa males. Wes hypergrace saya lah. Amin. Enggak doa pun kalau memang wis wayahe dikei, amin. Ini ngawur pol, saudara ya. Hati-hati dengan hal seperti itu. Nah, terus apa lagi alasannya? Mungkin aja anak ini memang menyenangkan dia, anak ini memang menyukakan dia, ya toh, enggak tahu gitu toh. Sehingga dia bilang, "Sudahlah ini aja Tuhan." Ya toh, ini juga baik, ini juga wis enggak usah yang lain juga bisa loh. Ya, alasannya banyak sekali kemungkinannya. Enggak tahu, nanti ketemu Bapak Abraham, baru Bapak Abraham ingin tanya gitu. Dulu kenapa? Boleh nek di surga. Itu dari kekal ke kekal kan banyak waktu ngobrol. Gitu. Loh iya toh. Kekal ke kekal enggak ada batas ini ngobrol, Saudara. Tapi nek PD ada batasnya ngobrol, amin. PD mau mulai ngobrol berhenti. Iya toh. Sesudah selesai PD silakan ngobrol, tapi jangan kemalaman. Amin. Saya ini sudah begadang sekian malam, saudara. Ya, ini sudah sekian malam saya begadang. Ya, karena 2 hari lalu pun habis doa malam, besoknya yang hari Minggu itu saya kembali sampai jam 12 malam. Saudara, masih ketemu orang. Ya, saya nggak bahas di sini karena saya rekam daripada saya hapus nanti saya cerita. Ya lelah, hapus dari kesuwen. Ya. Sekiranya Ismail berkenan hidup di hadapanmu, saudara dan saya perhatikan. Ya. Ketika Tuhan menjanjikan, mengulang janjinya, reaksi mereka, saudara dan saya perhatikan, apa? Abraham tertawa. Lihat saudara. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang? Apa yang jadi pelajaran di sini? Saudara. Tuhan itu memang mau membuat semuanya jadi tidak mungkin. Alias benar-benar tidak mungkin semuanya. Barulah dia bertindak. Nah, kalau Tuhan janji sesuatu yang besar secara materi buat saya, gampang nek ketemu orang kaya.
Gerakkan aja mereka. Ya dah. Tuhan buat itu tidak mungkin, saudara. Saya berhenti pelayanan di Jakarta sekian tahun. Ya, dia buat semakin tidak mungkin dalam hidup saya. Rasanya piye? Tuhan bilang mau kasih saya sekian besar. Orang-orang yang saya ketemu aja belum tentu punya sekian banyak yang Tuhan mau kasih. Bagaimana mereka bisa kasih? Secara manusia. Tapi justru begitulah cara Tuhan. Kalau kita kenal orang-orang kaya, mudah buat kita diberi banyak. Dia kaya. Betul? Justru semakin kita dibabat, dipapas. Supaya kenapa? Semakin tidak mungkin. Cara Tuhan seperti itu. Betul? Nah, kalau Yusuf di rumah Potifar, sedangkan Potifar itu adalah apa? Kepala pasukan pengawal dari Firaun. Kemungkinan untuk jadi orang penting bisa ada koneksi. Ya dong. Tapi kalau kemudian jadi musuhnya Potifar, ya toh, jadi musuhnya orang penting karena istri Potifar ngaku dia diperkosa. Halo? Kan tambah enggak mungkin dong. Enggak mungkin dong. Terus apa? Di penjara yang gelap itu enggak mungkin. Tambah tidak mungkin lagi. Justru itulah cara Tuhan. Saudara. Jadi, cara Tuhan beda dengan cara kita. Karena kita mestinya, yo tambah dekat, tambah kelihatan mungkin. Dia salah. Justru tambah enggak mungkin. Gitu loh, saudara. Enak toh? Nah, kayaknya enggak amin dari tadi. Kenapa? Karena pasti semakin kelihatan loh kalau mau hampir itu. Wah, itu senangnya maunya kita. Bayangkan saudara, ya. Semalam sebelum Yusuf itu dipanggil sama juru minum. Amin? Kan juru minum yang cerita, ada tuh di penjara dulu sama aku, ya toh? Kira-kira dia mimpi apa ya? Enggak ada toh? Enggak pernah tiba-tiba. Kemudian Tuhan mengatakan kepada Yusuf, "Yusuf, bangun. Sebentar lagi." Enggak ada. Betul. Satu di hari itu juga nasibnya sehari tok lo ngubah nasib orang, saudara. Sehari tok. Amin. Tapi mendidik dia belasan tahun. Kalau kita maunya dididik sehari, langsung sehari itu dirubah semua. Ya berapa hari lah, amin. Ya, gitu toh. Langsung dirubah semua. Wah. Jadi lihat lagi. Yuk kita kembali. Ya. Lihat ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian kekal untuk keturunan. Saudara dan saya perhatikan. Bukankah banyak di antara saudara dan saya ini mungkin sudah terima janji Tuhan. Tetapi kalau sudah mengalami masalah, sudahlah Tuhan, tidak usah janjimu itu. Aku tidak terlalu berharap. Udah tolong aku sekarang aja dah. Gitu. Udahlah, aku sudahlah Tuhan. Aku tidak terlalu aku tidak terlalu nuntut banyak. Aku tidak nuntut janjimu, tapi sudahlah separuh aja tidak apa-apa wis Tuhan. Ya tak? Ayo jujur. Ya tak? Sudahlah Tuhan, aku tidak mikirkan janjimu. Aku tidak nuntut janjimu. Udah sekarang aja dulu Tuhan, dah sekarang aja dulu. Ya tak? Udah sekarang dulu. Aku butuh yang sekarang Tuhan. Ayo jujur. Saudara, kita mau lihat di sini. Tidak, Tuhan bilang melainkan istrimu Sarah. Jadi, saudara dan saya ini jangan coba-coba suruh Tuhan rubah-rubah rencananya. Jangan nego-nego sama Tuhan kehendaknya. Ya. Tapi Pak, kalau gitu buat apa kita berdoa? Bapak kan ngajar hyper grace ini berarti sudah nih Tuhan sudah tetapkan, ya sudah mau apa lagi? Saudara, sekalipun Tuhan tetapkan nih saudara dan saya tidak bekerja sama dengan Tuhan, itu cuma omong kosong, tidak pernah terjadi. Betul? Banyak contohnya di Alkitab, banyak. Kalau saudara mau bukti, saya kasih contoh banyak sekali. Betul, Tuhan rencanakan sama Saul. Kalau kita bilang apa? Mestinya Tuhan itu merencanakan apa? Akan membuat engkau dan keturunan tidak pernah berhenti memerintah atas umatku Israel. Betul? Kata Tuhan dong. Tapi karena engkau memberontak, dibatalkan semua. Ada enggak keturunan Saul pernah memerintah lagi? Enggak ada. Betul? Batal dong. Sekalipun Tuhan menjanjikan. Ya apa ya? Orang Israel Tuhan janjikan membawa dia pergi Kanaan. Sekalipun Tuhan janjikan Tuhan pimpin. Sampai Kanaan? Tidak sampai. Karena tidak bekerja sama dengan Tuhan. Nah, oke. Jadi tidak ada. Pokoknya wis wayahe. Ya, mari. Tidak ada, saudara. Jangan berharap wis wayahe.
Sudah? Betul nggak? Oke, terus lagi sedikit. Ya, dengan dia aku melihat perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi saudara dan saya lihat ya. Janji Tuhan itu juga ada perjanjian di belakangnya lagi. Kalau gagal di sini, gagal yang di belakang. Ini loh saudara. Bisa ditangkap. Jadi Tuhan tidak mau yang perjanjian itu di awal satu perjanjian gagal, maka perjanjian yang lain juga akan gagal semua. Bayangkan kalau Tuhan bilang iya. Ya kan? Kalau Tuhan bilang iya, ada enggak Israel muncul? Nggak ada. Karena dia dari mana? Ishak, Yakub, terus Yakub melahirkan disebut Israel, betul? Nggak ada kan? Nggak ada kisahnya lagi, kacau balau semua kisahnya. Nah, makanya supaya rencana Tuhan itu, pengaturan Tuhan itu untuk janji yang lain-lain juga terjadi, jangan nego terus, jangan bantah terus, jangan mokong terus. Loh, lihat. Tuhan janji sama Abraham, betul? Tuhan mau Ishak lahir karena dia ada janji buat Ishak, betul? Ya apa enggak kata Alkitab ini? Jadi saudara dan saya jangan bilang Tuhan yang janji yang ini sudahlah, enggak usah lah, enggak apa-apa. Ini cabut aja, aku separuh aja wis Tuhan, wis lego hatiku separuh aja. Aku enggak nuntut kok. Betul? Ayo jujur sering gitu kan? Sering mau batalkan dengan alasan aku ndak ambisi, aku ndak nuntut. Bukan, karena alasannya ndak sabar. Karena ini terlalu berat Tuhan. Ini ndak menyenangkan Tuhan. Ini sakit Tuhan. Jadi separuh aja lah Tuhan. Amin. Halo. Saudara, kemarin pun saya diingatkan oleh salah satu pengurus kita di kota lain. Dia bilang, Pak Sen, memang mengajar umat Tuhan itu seperti guru sekolah. Ada anak yang mau belajar, ada anak yang tidak mau belajar. Ada anak yang mau nurut, ada anak yang tidak mau nurut. Ya betul memang. Saudara, Kristen ini seperti itu. Suruh nurut tidak susah, tapi suruh Tuhan nurut pinter. Amin. Disuruh nurut malah pura-pura tidak ngerti terus. Amin. Saudara. Iya benar juga. Kenapa saudara? Karena ya kayak gitulah. Ya. Kristen itu maunya semua kalau bisa tidak pakai penderitaan, tidak pakai proses, ya tak? Tidak pakai pengajaran Tuhan, doano saja. Makanya zaman tahun-tahun ini 3 jenis pengajaran yang paling hebat adalah 1, pengajaran percepatan. 2, pengajaran terobosan. 3, pengajaran pengurapan, ya Pak. 3 itu tak? Betul. Itu tak yang terus khotbah itu tok, betul. 1, apa tadi? Percepatan. Wah, wis cepet, enggak usah nunggu-nunggu, semuanya akan cepet. Pokok bayar perpuluhan sih. Amin. Yang kedua? Terobosan. Pokoknya kau akan nerobos, maju semua halangan, rintangan diterobos, termasuk tanda depan jurang. Terobos ae. Amin. Iya toh, palang kereta api sudah turun, terobos ae. Kan terobosan, terobos terus sembarang barang. Saudara, betul. Saya tidak anti, tapi itu kadang-kadang dipelintir-pelintir tidak karuan, saudara. Ya, jadi sesat. Ya, yang murni tidak seperti itu. Nek kita taat, nek kita nurut, nek kita rela, ditegur, diajar terus, maka target 6 tahun sekolah SD itu tercapai. Tapi nek kita ngelawan terus, bisa tidak naik kelas terus. SD 8 tahun, jangan salahkan gurunya. Bukan gurunya salah, muridnya goblok. Saudara. Ya, terus saudara dan saya perhatikan lagi di sini. Ya. Sekalipun kita sudah menderita banyak untuk Tuhan, kita sudah taatlah banyak taat. Berhentilah tawar-menawar dengan Tuhan. Ingat itu, jangan merasa, tapi kan aku harus taat, aku harus menderita loh Tuhan. Oh ini Tuhan, terus Tuhan ginilah Tuhan ya, gitu loh. Kalau boleh gini loh Tuhan. Nah ini, berhentilah tawar-menawar, ingat. Seberapapun kita hidup kudus, kita ini tetap adalah berkas hamba dosa. Ingat itu, kita ini tetap adalah tanah liat. Tetap itu ingat. Ya, jadi tolong diperhatikan di sini. Ya. Kemudian perhatikan, ya. Yang terakhir, aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Lihat,
Perjanjian dengan Abraham itu menyangkut perjanjian dengan Ishak. Perjanjian dengan Ishak itu menyangkut perjanjian yang tidak terbatas dengan semua keturunan. Itu loh kata Alkitab ayat 19, coba kita ulang lagi ya. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunan. Bayangkan, saudara. Jadi, kalau saudara dan saya cuma bilang, ya Tuhan, sudahlah Tuhan. Aku tidak mengharapkan ini, ndaklah, sudahlah Tuhan, pokoknya berhenti proses aku. Nah, itu loh. Bayangkan akibatnya. Bayangkan akibatnya. Ada perjanjian lain yang tidak akan terjadi. Kemudian ada perjanjian lain lagi yang untuk yang lain itu yang tidak terjadi. Katakanlah sekarang kalau saya ambil yang gampang aja ya. Yang gampang contohnya begini, saudara. Tuhan janji sama kita misalnya, Tuhan akan tolong, ya, Tuhan akan angkat, ya toh, Tuhan janji sama kita. Terus kita bilang sudahlah Tuhan, aku tidak mau Tuhan berkati banyak, wis tolong ini aja Tuhan, terus kasih lebihnya sedikit, wis sudah lego hatiku, ya. Otomatis nanti ada perjanjian lain lagi buat kita yang tidak terjadi. Terus karena itu tidak terjadi, perjanjian yang lain lagi itu nggak terjadi juga. Contoh, kalau kita jadi orang tua misalnya, ya yang gampang-gampang. Kalau Tuhan bilang, aku pelihara kamu, aku angkat kamu. Terus, kita diberkati. Kita jadi orang diberkati, anak-anak itu akan juga mendapatkan berkat. Termasuk anak-anak itu dia dapatkan, cucu-cucu dapat berkat yang benar. Terus cucu-cucu itu akan berlanjut. Perjanjian itu, karena lihat sekarang. Dari urutannya. Berjanji kepada Bapak Abraham, terus ada perjanjian untuk Ishak yang Tuhan rencanakan, plus perjanjian untuk keturunannya. Dan terbatas keturunannya. Berapa banyak tidak tahu sampai kiamat toh. Nah sekarang saudara dan saya, kalau saudara dan saya gagal meraih satu janji yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita, janji yang lain juga batal, termasuk yang lain dibatalkan semua. Bisa dibayangkan kalau Tuhan bilang aku akan tolong kamu, aku akan berkati kamu. Terus janji yang kedua apa? Ya, seumur hidupmu aku pelihara. Itu kan janji selanjutnya. Terus janji yang gak akan habis-habisnya apa? Kesehatanmu, keuanganmu, apa semua dia pelihara. Itu kan janji-janji yang selanjutnya kan. Betul. Lah itu semua dibatalkan. Lah dibatalkan oleh kami. Bisa dibayangkan akibatnya. Sering kita, wis lah Tuhan tak genapi ya ndak apa-apa. Amin. Yang penting tolong sih Tuhan. Terlalu berat ini Tuhan. Nah itu loh. Bayangkan kalau gara-gara itu membatalkan segalanya yang lain. Segala perjanjian yang lain. Jadi saudara terima janji satu dari Tuhan. Itu tidak tergenapi. Janji yang lain dari Tuhan yang tertulis dipelihara, diluputkan. Itu juga tidak terjadi. Bisa dibayangkan ruginya. Bisa dibayangkan akibatnya sekarang. Saudara makanya Kristen ini ayolah lebih banyak berubah. Ya saya pun kadang Tuhan. Saya bilang. Kadang saudara sebagai hamba Tuhan. Makanya kalau saya baca surat-surat Rasul Paulus dia bilang kami ini seperti orang yang sudah jatuh hukuman mati. Benar saudara. Rasanya kayak dihukum mati. Kenapa? Ngajari orang yang keras hati. Ngajari orang yang mokong. Ngajari orang yang dikasih tahu salahnya pun tidak pernah merasa salah. Dikasih tahu kekurangannya tidak pernah dia mau perbaiki. Saudara saya Tuhan. Emang kalau saya baca, iya benar Rasul Paulus itu. Kenapa? Menghadapi orang Israel yang begitu keras sekali, saudara. Iya tak? Ya, menghadapi kita kesama kita aja yang kurang kerasnya sudah begini kerasnya. Betul? Apalagi Rasul Paulus menghadapi orang Israel yang begitu keras, betul? Loh, Alkitab tidak pernah bilang bangsa kita keras, betul? Alkitab bilang bangsa Israel keras, amin? Bayangkan, yang tidak disebut keras saja begitu kerasnya, amin? Iya. Apalagi yang Tuhan bilang memang keras. Bayangkan. Saudara, watospol. Ya, kalau disuruh taat, waktu dicari jalan supaya bagaimana lari. Ya, atau cari jalan tikus gimana keluar kerangkeng. Saudara tidak akan temukan, saya mau beritahu ya. Kerangkeng yang Tuhan buat itu sempurna. Ingat, rancangannya sempurna. Jangan coba-coba cari kelemahan kerangkeng itu. Mungkin ada bagian yang bisa dikerikiti, terus saudara bisa lari. Tidak bisa. Tidak ada bagian yang bisa dikerikiti. Ya, ingat itu. Terus mungkin Tuhan lupa ngunci. Tidak mungkin. Dia otomatis nguncinya. Ya, tetap akan terkunci. Sampai Tuhan bilang, cukup, wes, mari. Baru dibuka. Jadi saudara cari jalan keluar manapun masih di kerangkeng, tetap di kerangkeng. Tolong perhatikan ya.
Makanya kalau orang selalu ngeluh, orang selalu ngomel, percuma, saudara. Ya, percuma. Saudara, ya kenapa? Ya susah toh. Kelemahannya adalah ngeluh, kelemahannya adalah ngomel. Terus apa? Tidak ada jawaban. Karena dia tidak rela dibentuk. Kalau dia rela dibentuk, ya Tuhan beri saya kekuatan supaya bisa lewat hal ini. Beri saya kemampuan untuk bisa melewatinya. Tuntun saya Tuhan untuk jalan terus. Itu doanya. Bukan Tuhan berat, Tuhan berat. Tapi itu tidak rela. Ya saudara, doa, maaf kata saya bilang, saya tidak mengecilkan. Saya dulu 7 jam sehari doa tidak dijawab Tuhan. 2 tahun saya puasa nggak dijawab Tuhan. Karena saya berdoa supaya ditolong. Saya bukan berdoa supaya diberi kekuatan menghadapi proses. Bukan, doa saya cuma tolong saya Tuhan. Tolong saya. Tidak dijawab. Jadi kalau saudara puasa untuk minta tolong, maaf perlu periksa ya. Kalau saudara doa berjam-jam pun untuk teriak-teriak minta tolong, perlu diperiksa. Ya mau katakan, perlu bertobat. Kenapa? Kalau memang itu proses, doa Tuhan mampukan, itu saja yang Tuhan mau. Saudara, saya tidak doa Tuhan, kasih saya ketemu orang-orang yang lembut tok. Tidak ada. Karena tidak mungkin itu terjadi. Saudara, tidak mungkin saya tahu. Jadi ngapain saya doa sesuatu yang tidak mungkin? Terus ketemu orang yang keras, ya sudah Tuhan berikan saya kesabaran menghadapi orang-orang keras. Supaya cinta saya kepada Tuhan lebih daripada kemarahan saya terhadap umat Tuhan. Kadang bisa mangkel, usah. Sudah Tuhan ada, pelayan-pelayan lah. Itu kan mangkelnya saya melebihi cinta saya ke Tuhan. Nek cinta, ya sudah Tuhan aku mengasihimu, tetap jalan. Begitu loh. Ada. Makanya orang-orang konseling itu menek saya, saudara. Terus terang. Berapa waktu lalu pun ada maju ke depan. Pak Hasan minta nomor HP-nya. Saya bilang, ini kan ada di data, ini ada selebaran yang kita bagi-bagi, di situ ada nomor-nomor HP yang bisa dihubungi. Enggak, Pak Hasan, saya bilang, untuk apa minta nomor HP? Pak Hasan, saya mau tanya, enggak ada, saya layani lewat HP. Saudara, saya tahu manusia itu ngekei pun kalau enggak tulus, besok habis kita terima uangnya, dia telepon kita siang dan malam, saudaranya. Akhirnya kita pakai karena sudah terima duit. Ya, kalau kita tidak terima, dia bilang duitnya mau. Betul. Itu. Jadi serba salah kita. Mending tidak terima, jadi aman. Ya toh? Kalau tidak terima enak toh. Tidak terima teleponnya, tidak ada hutang budi toh. Tapi kalau sudah terima terus, waduh, telepon lagi. Saya pernah kasih sama saudara. Cuma persembahan 1 bungkus nasi campur. Waduh, nelponnya minta ampun. 1 bungkus nasi campur. 30.000. Telepon terus. Aduh, minta ampun. Ya, makanya puji Tuhan nih sekarang ini kan pakai Android, ya toh. Nih Android itu WhatsApp-nya kan bisa kita langsung blok. Dia tidak bisa ngirim lagi SMS ke kita. Aman. Nek kita blok seluruhnya, dia tidak bisa nelpon kita juga. Aman. Kalau nomor asing kita tidak angkat. Ya, jadi percuma dia ganti nomor HP atau dari nomor lain. Tidak kenal, kita juga nggak angkat. Dan kalau dulu saya tulus sekali. Tiap orang susah saya bilang, aduh kasihan Tuhan, kasihan. Saya doakan saudara. Terus saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kau kejam. Anakmu kayak gini kau tidak tolong. Engkau itu katanya penuh kasih. Kok diem aja anakmu punya masalah. Karena saya belum ngerti. Ya, saya terus nyalakan Tuhan. Saya terus merasa Tuhan yang salah. Saudara, lama-lama saya pelayan. Oh ya benar Tuhan, kau tidak pernah salah. Mereka itu memang parah Tuhan. Dan sering tidak layak ditolong. Saudara. Ya, karena dulu masih tulus. Masih bodoh sekali. Menganggap mereka sudah doa loh Tuhan belum dijawab. Kasihan loh Tuhan, masalah mereka sedemikian beratnya Tuhan. Salahkan Tuhan saya. Mungkin Tuhan juga bilang kamu belum ngerti nak, betul? Kamu pikir anak-anakku tuh baik? Iya tuh, nah sudah saya pelayan bersyukur. Oh iya. Saudara, saya masuk pelayanan pedesaan melayani hamba-hamba Tuhan. Saya kasihan lihat hamba-hamba Tuhan itu hidup dalam kekurangan. Saya ngamuk sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kau tidak mengurusi hamba-hambamu. Kau tidak memperhatikan hamba-hambamu. Mereka hidup sengsara.
Saudara, bagaimana orang mau melayani Tuhan sendiri? Saya ngomong terus terang, saudara. Dulu dalam kebodohan saya ngomong, bagaimana mereka mau melayani engkau? Bagaimana orang mau terjun di pelayanan kalau engkau tidak urus, tidak peduli akan kebutuhan mereka? Saya nyalakan Tuhan lagi. Ketika saya pegang dana tiap bulan untuk dana pelayanan, renovasi gereja, pembagian sembako, baru saya tahu, saudara, kelakuan mereka. Markup biaya, markup harga, markup jemaat. Wah, parah, saudara. Di situ baru saya, oh cocok, engkau enggak tolong mereka, Tuhan. Ya terus ampuni saya, Tuhan. Dulu saya ini nyalakan engkau aja. Saya ini nyalakan engkau saja. Sekarang saya bisa lihat anak-anakmu punya kelakuan. Sekarang saya bisa lihat hamba-hambamu punya kelakuan. Iya tuh. Renovasi gedung, markup biayanya gila-gilaan. Pembagian sembako, markup jumlah jemaatnya gila-gilaan. Saudara, di situ baru tahu. Oh gitu Tuhan. Iya, makanya berarti kau tidak salah. Cocok kau tidak jawab. Cocok kau tidak tolong. Ternyata kayak begini kelakuannya. Oh dulu tidak saya datang Tuhan. Kau tidak peduli umatmu. Kau tidak peduli. Saudara, saya nyalakan Tuhan. Ternyata begitu saya pelayanan. Oh cocok. Pantas. Itu saudara. Ya pantas. Saudara. Ya makanya. Seperti itu. Apa Pak Asen nggak butuh uang? Enggak. Apa sudah punya uang banyak? Enggak. Ketika motivasinya untuk mengikat kita, ya maaf tidak. Motivasinya ini saya beri, tapi pemberian saya ini akan membuat saya harus ditelepon, harus dijawab, saya WhatsApp harus dijawab, saya meminta tolong harus didoakan. Maaf enggak. Saya bukan pendoa bayaran. Jadi kembali ke kebenaran di sini. Suami istri yang masih ada istrinya, masih ada suaminya. Ya, diproses saudara dan saya menunggu janji Tuhan. Akan Tuhan perlihatkan kelemahan-kelemahan kita masing-masing. Nah, di waktu saat satu lemah, mestinya satu menguatkan. Pada saat satu sudah jenuh, mestinya satu lagi menyegarkan. Bukan satu geletak, satu lagi nyusul jerunup. Itu kan parah, betul? Betul? Ya dah. Harus sama-sama menguatkan. Misalnya suaminya bilang, "Ma, aku rasanya wis nyerah." Istrinya bilang, "Ma, enggak. Pokoknya aku dukung. Aku enggak nuntut apapun. Aku ingin kamu lulus dari didikan Tuhan." Jangan, iya ya kita mesti pikir ya jalan keluarnya apa ya. Nah, ini. Saudara, ya saya pun baru-baru terima peringatan dari Tuhan. Ya Tuhan bilang, "Sebentar lagi aku akan genapi semua." Tapi itu jadi persimpangan hidupmu. Itu jadi persimpangan hidupmu. Saudara, persimpangan apa? Hidup. Persimpangan apa? Mau terus melayani Tuhan atau mau jalan lain karena semua sudah ada di tangan. Tuhan sudah peringatkan saya doa terus, Tuhan jangan sampai saya tidak lulus. Jangan sampai saya milih yang salah. Karena enak jadi pengusaha daripada jadi hamba Tuhan loh saudara. Yang benar loh ya. Kalau jadi hamba Tuhan nggak benar, enak jadi hamba Tuhan nggak benar. Saudara, perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan buah bungaran, persembahan akhir awal tahun, semua dia enak. Modalnya cuma cangkem, nggak jual apa-apa, orang kasih duit, bayar, betul. Tapi yang benar tuh sudah susah, sangat susah. Saudara, terus apa enak jadi pengusaha? Kita berani marahin orang, orang nggak berani marahin kita. Jadi pendeta, nggak angkat telepon diomeli. Bapak saya telepon, nggak angkat. Loh, emang kamu gaji untuk jawab teleponmu tuh? Kadang seperti itu. Nah, jadi sekarang perhatikan suami istri. Satu lemah, satu menguatkan. Akan kelihatan kelemahan kita masing-masing di dalam proses itu. Dan ingat. Ya, Sarah juga membayar mahal atas kesalahannya. Betul? Apa yang dia bayar mahal? Si Hagar memandang rendah dia. Betul? Betul apa enggak? Sampai dia ngamuk dan usir karena nggak tahan. Dia bayar mahal atas negonya sama Tuhan. Dia bayar mahal atas solusi yang dia tawarkan kepada suaminya. Saudara dan saya perhatikan. Dan Abraham pun bayar mahal. Apa? Saudara dan saya lihat. Ketika Abraham mempertahankan Ismail, dia kan sangat sayang Ismail. Betul? Tapi kemudian dia terpaksa harus mengusir Ismail pergi. Bisa dibayangkan? Usir anak yang dia sayangi.
dia juga bayar mahal. Jadi sekarang mau bayar sekarang di proses Tuhan atau mau bayar-bayar terus nanti. Cicilan tidak berhenti-berhenti. Terserah. Ayo, mau tuntas bayar atau cicil terus? Ini cicil terus. Sarah ngusulkan ini loh pembantuku. Begitu dia hamil, baru mengandung aja sudah dia merasa jadi bos. Betul? Ya toh, si Hagar masih jadi bos kan? Memperlakukan si Sarah tidak layak. Sarah sampai sakit hati. Dia bayar, Sarah membayar mahal. Terus Abraham mentaati Sarah. Usulnya Sarah juga membayar mahal. Ya toh? Dia sangat sayang Ismail, tapi dia harus usir. Semua membayar harga ketidaktaatan. Semua membayar harga ketika nego-nego sama Tuhan. Semua membayar harga ketika tidak mau menunggu waktu Tuhan. Tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Semuanya mahal. Saudara-saudara bisa kehilangan uang. Kita bisa kehilangan uang. Tetapi ketika perasaan kita dihancurkan itu lebih sakit daripada kehilangan uang. Betul? Betul? Saudara, lebih sakit. Saudara bisa kehilangan apa-apa. Tapi jangan kehilangan anak. Betul? Apalagi anak yang paling disayang. Ayo. Saudara perhatikan. Ayo sekarang, ayo jadi umat Tuhan. Ayo jadi umat Tuhan yang benar. Ayo jadi umat Tuhan yang bayar harganya sampai lunas. Jangan usul-usul. Jangan cari jalan lain. Solusi, usul sama Tuhan. Solusinya atau cari solusi. Sampai tuntas. Supaya kita tidak lagi bayar lagi. Bayar lagi. Saudara. Senang tidak senang. Ada pembayaran lagi karena kesalahan. Senang tidak senang ada bayar lagi karena ketidaktaatan. Lebih baik bayar lunas sudah sekarang. Sampai selesai. Alias Tuhan proses saya sampai selesai. Tuhan didik saya sampai selesai. Kuatkan saya untuk sampai selesai. Mampukan saya untuk sampai selesai. Jaga hati saya supaya tidak tawar sampai selesai. Supaya jangan bayar lagi. Lihat kan bayarnya mahal. Sarah bayar harga. Karena dia yang ngusul dia bayar lebih dulu. Abraham karena dia yang nurut dia bayar juga belakangan. Saya yakin saudara tidak ada seorang pun anak yang mau kehilangan anaknya. Betul, seorang bapak ibu yang mau kehilangan anaknya, betul. Biar anaknya 10, mati 1 pun dia tetap pikirkan. Betul, tidak mungkin bisa 9 akeh. Tidak tahu, kecuali dia bangsa ayam. Anak ayam turun segini, mati 1, nah apa-apa. Mati 2, mati 3 dipotong. Betul, tidak masalah anak, dia ayam. Gitu. Nek manusia kan, biar 10 anak, 1 mati dia pikirkan. Betul, aduh 1 kalau dia besar, andai, betul. Dia membayar harga mahal. Jadi sekarang mumpung Tuhan masih punya rencana belum dirubah, jangan minta dia rubah. Jangan usul sama Tuhan solusi. Dan jangan terus-terusan doa minta solusi. Halo? Kalau kita terus ngotot minta solusi, lama-lama kita kelelahan maksa waktu Tuhan untuk dipercepat. Halo? Pegel loh maksa Tuhan. Tolong Tuhan, tolong, lelah loh saudara. Enaknya apa? Tuhan beri kekuatan menunggu. Beri kemampuan bersabar. Halo? Kok begini tidak ada amin. Ya, tapi kalau percaya tahun ini tahun percepatan. Percaya tahun ini dibereskan dari segala masalah. Amin. Saya sudah forwardkan waktu itu ke si Lina, nanti minta saudara yang punya pakai WhatsApp minta itu. Ya, jadi ada teman yang mencatat semua slogan gereja itu sekian tahun. Tidak jauh-jauh slogannya begitu-gitu bolak-balik. Ya, di Cilinda ada. Saya tidak ngenyek. Tapi waktu saya baca, teliti juga nih orang catatnya rajin banget. Tahun ini begini, tahun ini begini. Ya bolak-balik gitu-gitu. Dari pemberesan masalah, sekarang pemberesan masalah seutuhnya. Berarti dulu nggak beres-beres. Ya. Nggak tahu nanti apa sudah seutuhnya pemberesan masalah sisa-sisanya. Ya, sudah pemberesan masalah sisa-sisanya, nanti pemberesan masalah akar-akarnya. Jadi tidak beres-beres tuh jadinya. Betul lah, ada lagi saudara. Cuma ganti-ganti judul aja. For apa isinya sama. Paketnya diganti, dosnya diganti, isinya sama. Ya buat apa, amin? Halo. Oke, jadi sekarang ingat itu. Suami istri, tolong yang suami istri. Ya, jadilah istri yang jangan kayak Sarah, ngusul terlalu banyak. Jadi suami jangan seperti Abraham karena nggak tahan nurut terlalu banyak. Atau sebaliknya. Ya, nanti babak belur. Tapi kalau kalian nggak nurut dia tengkar.
Tapi kalau saya tidak nurut, ya toh. Terus gimana Pak? Kalau saya tidak nurut kita ribut. Kan kata firman Tuhan kita harus rukun. Nah ini lagi pertanyaannya kan, betul? Nek sudah tahu persis rencana Tuhan, tidak ada kompromi. Ingat itu. Pilih. Ngalah atau bayar harga belakangan. Dan kalau engkau dan sebagai istri maksa suamimu, atau sebagai suami maksa istrimu, ingat Alkitab bilang, ada harga yang harus dibayar lagi kemudian. Ya, jangan merasa aman ketika melawan. Jangan merasa tidak ada apa-apanya ketika cari-cari solusi sendiri. Tetap ada konsekuensi. Tunggu waktu Tuhan. Selesai? Ibadah selesai sampai di sini kita doa. Nek ono pesan Tuhan saya sampaikan. Nek tidak ada sudah segitu panjang pesan Tuhan dari tadi. Ya kan? Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pengajaranmu. Benar, Abraham bayar harga. Ismail yang dia sayang harus diusir. Sarah bayar harga. Direndahkan habis-habisan oleh Hagar. Ampuni kami ketika kami berpikir tentang solusi jalan keluar dalam masalah dan pergumulan. Ampuni kami ketika otak kami ini tidak ditundukkan kepada Kristus. Ampuni ketika perasaan kami tidak ditundukkan kepada Roh Kudus. Ampuni kami. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami hidup menurut kebenaran-Mu. Mampukan kami menghidupkan firman-Mu di dalam hidup kami. Tolong kami sampai akhir. Kami tahu kami hanya tanah liat. Kami tahu kekuatan kami tidak mungkin bisa taat. Hanya Roh Kudus yang mampukan kami untuk taat. Berikan kami hati yang terus lembut. Berikan kami hati yang terus terjaga. Berikan kami hati yang terus ingin menyenangkan Tuhan. Bukan akal-akalan berubah hanya untuk ditolong. Bukan akal-akalan berubah hanya untuk dijawab doanya. Bukan akal-akalan mau nurut supaya semua dikabulkan. Tetapi karena mengasihi Tuhan. Ingin lebih berubah lagi. Ingin berubah lagi menyenangkan Tuhan. Bapak mungkin ada pesanmu sebelum kami akhiri. Dalam namamu kami sudah berdoa bersyukur berterima kasih. Pertemukan kami kembali bulan depan dengan pengajaranmu lagi. Pertemukan kami kembali dan jaga kami sebulan ini supaya hati kami tidak kecewa, marah. Tetapi tetap percaya Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Kami akhiri Tuhan. Haleluya.